Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Hari ini malam Jumat, malam yang termulia bagi kita sekalian. Hadirin yang berbahagia, Anak-anakku, cucuku, anak-anakku, cucu-cucuku, dan yang hari ini masih ada di rumah, selalu mendoakan kepada kita sekalian yang ada di sini. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur inayah hidayah kepada kita sekalian. Kedua kalinya sholawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Muhammad. Dalam kesempatan emas kali ini kami masih diberi berupa mutiara hidup, yaitu yang berupa kesehatan. Dengan kesehatan ini adalah merupakan harta yang tak ternilai banyaknya. Karena sehat itu tidak dapat dihitung dengan kalkulator. Tetapi dengan nikmat sehat ini, Anda dapat mengamalkan apa yang Anda cita-citakan. Mari kita sambut dengan senang hati yang sedalam-dalamnya. Karena bahasanya si kecil. Tentunya kita yang sudah usia, boleh dikatakan di atasnya remaja, bukan anak, ini lupa ingat bagaimana bahasa ibu itu. Kalian dapat mengenang sejarah hidup kalian yang masing-masing yang hidup ini tidak sama romantika hidupnya. Namun kita ambil dua kesimpulan, yaitu untuk menanggulangi susah dan senang. Seumur hidup itu tidak ada manusia yang hanya senang terus dari kecil sampai akhir hayat, nggak pernah nangis, nggak pernah susah, nggak pernah sakit, itu tidak ada. Dengan mental yang kuat, landasan iman, Islam, ihsan, ini adalah modal utama untuk menanggulangi bahtera hidup. Karena hidup itu atau nasib kita ini merupakan roda berputar. Jadi kalau kerajaan ini ada zaman keemasan, juga ada zaman keruntuhan. Yang menjadi tiang dalam rumah tangga tidak lain dan tidak bukan adalah yang kalian ingat sejarahnya di hari ini, yaitu Hari Ibu. Anda makan tidak memakai garbunya Gusti Allah, yaitu hanya dengan jempol. Coba ini yubit itu kecil, tapi nikmat. Kalau besar nyetot ini lebih besar karena kesenangannya kalau nyetot itu di tempat yang dagingnya adalah kenyal. Umpamanya di paha, nah itu juga. Yang ingat cubitan ibu. Kami kira ini semangat subuh. Yang kita ambil kutunya, kita jambak,
Itu juga masih ingat. Nah, kita punya jari 5. Jari 5 ini punya tugas sendiri-sendiri. Ibu yaitu jempol. Anda jadi orang kaya, ini fungsinya jari telunjuk ini. Hanya nuding toh. Itu sudah sampai kamu. Nih. Yang tengah adalah raja. Maka jari yang tengah ini adalah jari penunjul yang paling tinggi. Kemudian yang ini jari manis. Makanya kalau memakai cincin biasanya cenderung di jari manis. Dan biasanya jari manis itu kalau cincinnya hanya 1, ini lebih efektif, lebih praktis kalau ditaruh di jari sebelah kiri. Karena sebagai hadiah, tangan kiri adalah tugas yang paling berat. Untuk apa jari kiri? Kalau Anda beol, ini kan tidak yang membersihkan tangan kanan, tapi kan tangan kiri. Tapi kalau Anda menyilahkan tamu, nggak santun kalau jari kiri, kecuali kalau tangan kanan ini nggak punya. Satu-satunya hanya 1 pilihan, itu boleh. Anda selamat jalan, apa jari kiri? Kanan, ya Pak. Jadi kanan ini adalah tanda untuk berhormat. Anda punya suami yang punya kedudukan paling tinggi. Otomatis kalau kedudukannya tinggi, kamu kenal binatang tinggi. Iya. Mengapa disebut tinggi? Setelah kamu bunuh Bicites, kamu angkat tanganmu, kamu bau. Apa Anda tidak kenal dengan bau tinggi? Inilah namanya tinggi. Anda punya suami, kedudukannya tinggi. Boleh dikatakan bangsawan. Darahnya darah biru, darah merah, darah biru. Terkenal. Adalah orang yang berjasa, berharta. Tapi sang istri harus selalu mengingatkan harta, tahta. Yang nomor 3 wanita. Wanita ini setannya. Wanita ini penggoda. Yang cerewet daripada yang pendiam itu wanita. Tapi kalau laki-laki sedikit bicara, banyak kerja. Wanita adalah punya perasaan lebih halus daripada sutra. Itu wanita. Kalau dirasa digenggam lebih halus daripada air, karena halusnya nggak dapat digenggam. Ini adalah wanita. Jangan sampai wanita sehingga ini perempuan sering menempeleng laki-laki. Perempuan misui laki-laki. Perempuan jadi petinju. Ini kurang profesional. Karena apa? Wanita itu kan serba halus. Padahal petinju ini adalah harus kekar. Jadi postur tubuhnya harus kuat. Jadi kalau
wanita bodinya seperti laki-laki, namanya apa? Tomboy. Ya boleh dikatakan tomboy. Yang hartawan, banyak harta maksudnya, Anda menjadi tiang, tidak hanya tiang rumah tangga, tapi tiangnya negara. Kalau perempuan ini baik, negaranya insya Allah akan baik. Kalau wanitanya ini jelek, negaranya akan hancur. Tahu gaji suami hanya 1 M, tapi dia minta anggaran lebih dari itu. Akhirnya cenderung suami jadi koruptor. Tidak hanya 1, tapi dengan orang banyak. Akhirnya kehancuran negara ini sama-sama langsung maupun tidak langsung Anda mengajak satu keluarga masuk api neraka. Tapi kalau Anda walaupun banyak halal hasilnya, ayo rombongan ini kita ajak ke surga. Anak-anak, cucu-cucu, ibu hanya mendoakan ihdinas siratal mustaqim. Kita selalu minta yang jalan yang lurus. Lurus itu tidak bengkok. Tapi Anda boleh bengkok kalau itu memang tikungan, harus belok. Anda sedang mengalami kesusahan apapun juga. Anda ini masih dilewatkan di jalan. Iya. Terima kasih. Terima kasih dibaca Mbak Bu. Karena sebenarnya kami sayang kepada anak cucu, ingin ngobrol. Namun waktu yang tidak mengizinkan, maka kelebihan ya bagi ibu kekurangan besarlah untuk memaafkan yang sedalam-dalamnya. Yang baik jalankan, yang buruk tinggalkan. Mungkin nanti kalau ada sumur di ladang bolehlah kita menumpang. Kalau insya Allah kita masih diberi umur panjang, Amin. kita masih dapat berjumpa kembali. Santen toyane klopo, sekap semanten atur kawula.